Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuhu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, mana kabar semuanya? Sehat semuanya ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam yang semoga diberkahi oleh Allah ini. Kembali kita memuji Allah karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya kepada kita, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar ya adalah nikmat Islam. Kita dilahirkan dalam keadaan ya fitrah, di keluarga yang muslim ya. Kemudian setelah nikmat itu Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah untuk mengetahui sunnah ini ya, atau kita diberi hidayah untuk ya, atau termasuk orang-orang yang mempelajari agama. Karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mau belajar ilmu agama. Betapa banyak orang-orang yang enggan untuk belajar ilmu agama, berpaling dari ilmu agama dengan berbagai macam alasan. Alasan sibukah, atau alasan nanti kalau saya semakin tahu agama semakin sulit, semakin ya sempit ruang gerak saya, dengan berbagai macam alasan. Namun itu semua syaitan asalnya Allah wa iyyakum ya, maka berbahagialah ya para penuntut ilmu agama. Nabi SAW di antara pesan Nabi ya kepada umatnya, terkhusus para penuntut ilmu, marhaban bi thalabil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Karena sekarang sejatinya Anda semua sedang menggali atau sedang meraih warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewariskan kepada umat ini harta. Kalau harta sudah habis dibagi-bagi. Namun yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini ada apa? Adalah ilmu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, wa innal ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma. Para nabi tidak mewariskan kepada umatnya harta ya, tapi diwariskan apa? Ya, ilmu. Faman akhadzahu akhadza bihadzin wafir. Siapa yang mempelajari ilmu agama ini, maka dia akan mendapatkan bagian yang besar. Maka ya ikhwan fillah wa akhwati fillah azza wa iyyakum ya, terus kita bersyukur kepada Allah, dan alhamdulillah ya, ini juga merupakan rahmat Allah, hidayah Allah ya, bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi kita dapat nikmat itu syukur ya, kita wajib bersyukur. Kita ya bisa melaksanakan, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah, ini juga nikmat dari Allah lagi. Jadi memang
kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan langkah kita ya untuk bersyukur kepada Allah, mendatangi majelis ilmu, kita gunakan waktu kita sisihkan waktu kita untuk apa? Bermajelis ilmu. Ingatlah dan yakinlah bahwa apa yang kita sisihkan dari waktu kita ini bukanlah sia-sia. Ya, semua yang kita usahakan dalam rangka ya beribadah kepada Allah, dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan bernilai pahala, bernilai kebaikan. Ya. Maka kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena ya tidaklah kita bisa dalam kondisi seperti ini kecuali dari ya rahmat Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semakin lama kita mengaji, semakin tak banyak tahu kita ilmu agama, membuat kita semakin sombong, meremehkan manusia. Ingat, yang kita bisa ya menjadi seperti ini, mengenal ya sunnah Nabi, bisa lebih dekat, banyak beribadah, ya lebih banyak mengetahui perkara-perkara yang disunahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah. Ini semua adalah hadza min fadli Rabbi. Ucapkan sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman ketika Allah berikan kepada Nabi Sulaiman banyak ya nikmat-nikmat, Nabi Sulaiman tidak menginggarinya. Hadza min fadli Rabbi. Ya, ini semua adalah karunia dari Rabbku. Allah memujiku, ashkur am akfur. Apakah aku mensyukuri nikmat ini atau aku mengkufuri nikmat ini? Tidak sebagaimana Qarun, ketika Qarun banyak diberikan harta, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya banyak harta ini ya karena kepandaianku, karena kecerdasanku mengelola. Maka ketika Allah berikan Anda kekayaan, ya maka sadari itu semua nikmat Allah. Sehingga akan ringan kita untuk berinfak, ringan kita berbagi, karena itu semua adalah titipan dari Allah. Kita diuji apakah kita bersyukur atau kita kufur. Ya, ini ya nasihat untuk kita semuanya. Ya, dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu berkumpul dengan antum, dengan para penuntut ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Istiqomah hingga akhir hayat, ya. Dan tentunya istiqomah ini berat. Ya, maka dengan mendatangi majelis ilmu ini salah satu bentuk usaha kita agar kita bisa istiqomah. Karena di akhir zaman fitnah sangat banyak. Godaan yang membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah banyak sekali. Maka dengan mendatangi majelis ilmu, iman kita menjadi cerdas lagi. Ya, jadi apa? Jadi semangat lagi, jadi termotivasi lagi. Begitu juga yang dialami oleh para sahabat. Mungkin antum pernah dengar cerita Hanzalah, ya kan? Ketika Hanzalah mengatakan nafaqa Hanzalah itu telah munafik ya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kami bersamamu wahai Rasulullah, seolah iman kami itu kuat, ya. Semangat kami itu menggebu-gebu, ya, untuk beribadah kepada Allah. Namun ketika kami pulang ke kampung, pulang bersama keluarga kami, ya, terkadang terlena, ya. Maka Nabi SAW mengingatkan, ya, bahwa ya begitulah, ya, hati manusia, ya, ada naik dan turunnya iman seseorang. Maka kalau kita sudah merasa iman kita lagi turun, mau sholat malam 2 rakaat saja berat, mau baca Al-Quran berat. Berarti ini kita butuh apa? Butuh siraman rohani, butuh wejangan, ya, atau sesuatu yang bisa menaikkan, ya, iman kita. Di antaranya membaca Al-Quran. Ada tema pada kesempatan yang mulia ini, ya, saya akan membawakan tentang keikhlasan. Ya, ini sebenarnya mengingatkan kita semua. Nasihat untuk saya pribadi kepada kita semuanya, pada para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
untuk terus memperbarui niat kita. Karena di antara sebab yang paling terbesar yang membuat seseorang bisa istiqomah adalah keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, berat. Ya, sholat 5 waktu kalau terpaksa, kalau hanya karena takut oleh manusia, berat. Ya, maka yang membuat seseorang bisa istiqomah adalah keikhlasan. Karena keikhlasan ini dia akan senantiasa dalam kondisi seperti itu, ya, dalam kondisi diridhoi Allah, baik dilihat oleh manusia maupun tidak dilihat oleh manusia. Kalau niatnya hanya karena ingin takut atau malu dilihat oleh orang, kalau pas tak ada orang, maka dia akan berbuat atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali menganjurkan, memerintahkan kita untuk mengikhlaskan amal kita, ya, lillahi ta'ala. Kalau kita bicara ikhlas, maka itu tidak lepas dari yang namanya syirik, ya, berlepas diri dari syirik. Karena, ya, seseorang tidak akan dikatakan benar-benar ikhlas kecuali dia meninggalkan dari perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar jelas, ya, dan termasuk syirik kecil adalah riya dan sum'ah. Dia beramal karena ingin dipuji, dia beramal karena ingin mendapatkan balasan dan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, jika orang-orang beriman itu kalau memberi tidak mengharap balas budi, bahkan tidak mengharapkan ucapan jazakallahu khairan. Walaupun orang tidak terima kasih, tidak ucapan terima kasih kepada dia, tetap dia apa? Berinfak, tetap dia berbagi kepada manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antara sifat orang-orang yang beriman dalam surah Az-Zariyat, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami enggak membutuhkan ucapan terima kasih, ucapan kalau dikasih, makasih ya, terima kasih, masya Allah, ya. Kami enggak butuh itu. Wala syukura, ya, jazaan balas budi. Kami memberi bukan untuk dibalas, ya, bukan agar engkau membalas kebaikan kami, murni, ya, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita memberi orang, kemudian orang itu enggak terima kasih kepada kita, jangan sakit hati. Jangan membuat kita berhenti, ini kita udah dikasih, enggak terima kasih lagi, enggak mengucapkan terima kasih, enggak pernah balas budi. Maka ini butuh dikoreksi niat kita. Kita memberi dia, apakah ingin mendapatkan balas budinya? Memang berat, memang. Kadang orang dikasih harta atau kita sudah kasih makanan apa gitu, ya. Mungkin tapi tidak ada ucapan terima kasihnya, ataupun, ya, malah dia berbuat yang tidak baik kepada kita, ya. Maka kita terus belajar, terus kita berusaha menjaga keikhlasan kita. Kita, ya, berbuat baik kepada manusia. Bahkan ketika kita senyum kepada manusia, semata-mata karena menjalankan sunnatullah, sunnah Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kita senyum, kita niatnya adalah agar kita mendapatkan pahala dari Allah, bukan cari muka, ya, bukan karena ingin dipuji atau orang agar disebut, ya, orang yang beradab, ya, orang yang baik. Ini harus kita koreksi, ya, bahwa kita, orientasi kita ketika kita bermuamalah baik kepada manusia, tujuannya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Para ulama kita, ya, telah memberikan definisi tentang masalah ikhlas. Banyak sekali definisi dari mereka.
Di antaranya ya, perkataan Al-Imam Al-Fairuzi Abadi rahimahullahu taala, beliau mengatakan akhlis lillah akhlasa lillah taraka riya. Orang yang ikhlas untuk Allah maksudnya adalah meninggalkan riya. Ya. Jadi banyak definisi para ulama tentang masalah ikhlas. Mereka mengatakan mengikhlaskan untuk Allah maksudnya meninggalkan riya. Artinya ketika kita beramal benar-benar kita ya tujukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Tidak sedikit pun mengharapkan pujian atau sanjungan manusia. Dan ini memang termasuk sesuatu yang harus kita usahakan. Jangan sampai ya kalau pas ada kawan rame ya sholat sunnah kita lama, sholat sunnah kita perbagus. Tapi kalau pas sendiri rumah, Allah Akbar cepat, gitu ya, sholatnya cepat. Jadi berbeda, ya. Jadi ketika baca Al-Quran, ya, ketika ramai, diperbagus bacaannya, ya, diperhatikan makhrajnya, panjang pendeknya. Namun ketika sendirian, asal-asalan, ya, maka orang yang ikhlas maka dia harus menjauhi ya perbuatan riya, ya. Karena riya ini termasuk sifatnya orang-orang munafik. Riya termasuk sifatnya orang-orang munafik, ya. Yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik, Allah mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan sholat, mereka mendirikan sholat dalam keadaan malas-malas. Karena memang berat kalau sholat itu, ya, seorang melaksanakan sholat, menjaga sholat 5 waktu atas dasar keterpaksaan, berat. Apalagi sudah sibuk dengan pekerjaannya, apalagi jauh dari teman-teman yang sudah seperti dia kumpul dengan orang-orang awam, kumpul dengan orang-orang yang biasa, tidak menjaga sholat. Amanlah, nggak ada teman-teman saya yang sama-sama satu pengajian, aman, nanti aja sholat, ya. Kalau hanya didasari dia karena atas dasar rasa malu, ya, tidak enak, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang munafik, sholat yang paling berat bagi mereka adalah sholat subuh, ya, sholat isya. Karena apa? Ini waktu malam, tidak ada lampu di masa Nabi SAW, artinya di masjid Nabi itu, ya, tidak ada lampu, sehingga kan nggak nampak siapa yang sholat, siapa yang ini, ya. Nah, berat bagi mereka sholat itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka sholatnya dengan malas-malas. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara sifat atau bagaimana orang-orang munafik melaksanakan sholat, yaitu Nabi menyebutkan celaan orang-orang yang sholat asar sampai hampir matahari tenggelam. Nabi mengatakan tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik. Dia jadi sujud tunggu syams, dia duduk, dia lihat matahari. Oh, nanti matahari masih nampak. Udah mulai menguning, matahari belum tenggelam. Sampai matahari sudah, kata Nabi, sampai di dua tanduk syaitan. Maksudnya apa? Ini waktu yang dilarang sholat, ya, karena mereka mau sholat. Fanaqalaha arba'an, kata Nabi SAW. Nabi menyebutkan, maka dia, orang tersebut bukan lagi gerak. Naqara itu artinya mematuk, cepat sekali. Sholat cepat 4 rakaat, la yadhkurullah illa qalila. Tidak berzikir kecuali sedikit, cepat-cepat, ya. Nah, maka ya riya ini adalah sifatnya orang-orang munafik, ya. Karena sejatinya mereka ya masuk ke dalam Islam, ya. Tapi nifak ini ada 2 macam. Ada yang namanya nifak i'tiqadi, nifak yang memang nifak akbar namanya. Orang dia masuk ke dalam Islam, memang hatinya kufur, hatinya enggak menerima Islam. Dia masuk Islam hanya karena ingin atau agar hartanya terjaga, ya, darahnya dijaga. Ini memang nifak, ya, kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini
Yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik tempatnya di kerak-keraknya neraka, yaitu nifak akbar, nifak yang besar. Yang nifak maknanya keyakinannya, menampakkan keislaman tapi di dalamnya hatinya kekufuran. Ya, dia tidak beriman. Ini nifak akbar. Ada nifak ya kemunafikan yang maknanya asghar, maknanya nifak amali dalam perbuatan. Contoh ayatul munafik salasa. Ya. Tanda orang munafik 3, ya. Jika berkata dia berdusta, ya. Jika dia berjanji dia tidak menepati. Nah, yang ini yaitu nifak termasuk perbuatan, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Nah, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi ya di antara ciri orang-orang munafik, mereka ya riya, yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Ya, maka kita mohon kepada Allah semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat riya ini. Kemudian ya banyak ya, Al-Imam Jurjani ini ulama-ulama ya ketika memberikan definisi dari ikhlas, beliau mengatakan ikhlas secara bahasa tarkur riya fit ta'ah, meninggalkan riya dalam ketaatan. Ya, ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah memang benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian sanjungan manusia. Itu secara bahasa. Secara istilah, ya. Al-Imam Muqayyim rahimahullah taala mengatakan, mendefinisikan makna ikhlas. Beliau mengatakan al-ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Ifradullah artinya benar-benar ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tujuan dan maksudnya ketika beribadah. Artinya ketika beribadah kepada Allah, tujuannya, maksudnya ya, ibadah tersebut hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada juga ulama yang lain mendefinisikan makna ikhlas itu adalah antastawi af'al abdi fi zahir wal batin. Samanya ya, kesamaan antara amalan yang zahir dengan amalan yang batin. Yang zahir dia sholat untuk Allah, maka tentu yang batinnya juga untuk Allah, niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama ada sebagian yang mendefinisikan seperti itu. Kesamaan antara amalan yang zahir dengan amalan yang batin. Yang zahir dia menyatakan ini infak untuk Allah. Ya, infak lillah karena Allah. Maka hatinya juga sesuai yang dia ucapkan, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu makna apa? Ikhlas. Kesamaan ya antara amalan yang zahir dengan amalan yang batin. Adapun ya makna ikhlas dari para ulama salaf yang lainnya, banyak sekali mereka mendefinisikan, walaupun intinya ya hampir mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Intinya ya ikhlas untuk Allah. Ya. Ada di antara mereka mengatakan ayyakun al-amal lillahi ta'ala la nasiba li ghairillah. Hendaknya amal tersebut hanya ditujukan untuk Allah dan tidak ada sedikit pun bagian yang dipersembahkan untuk selain Allah. Murni 100% untuk Allah. Tidak boleh sekecil apapun ditujukan untuk selain Allah. Misalnya sholat untuk Allah, tapi sekaligus juga agar dilihat oleh mertua, agar dilihat oleh calon mertua atau pejabat. Jadi ada dicampur walaupun sedikit, tujuan untuk mendapatkan dunia, baik jabatan ya atau wanita ya, dia campur. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun, sekecil apapun itu. Sampai dalam
Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyebutkan dalam kitab Al-Usul Salasah, anna Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Nabi beliau mengatakan bahwasanya Allah tidak ridha disekutukan dengan sesuatu apapun, sekecil apapun itu. La malakun muqarrabun, baik malaikat yang terdekat sekalipun, wala nabiyyun mursal, tidak pula nabi yang diutus. Enggak boleh ya, Allah tidak ridha sedikit pun ya untuk disekutukan, walaupun dengan nabinya sendiri, walaupun dengan malaikat Jibril, walaupun dengan Nabi Muhammad. Maka kita nggak boleh ya, kalau Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tidak boleh kita minta-minta ke kuburnya, karena yang namanya memberikan rezeki, memudahkan urusan itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka datang kuburan para wali, bagaimanapun kesolehannya. Orang jangankan wali, kuburan Nabi saja, ya, tidak boleh kita minta-minta, tidak boleh kita, walaupun kita dengan alasan wasilah, ini Nabi kan dia mulia, dekat dengan Allah, minta apa agar Nabi menyampaikan kepada Allah, ini namanya wasilah, tawasul. Ini termasuk yang dilarang, ya, karena sejatinya ya orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ya. Nah, jadi kita sudah sebutkan ya beberapa definisi yang disebut para ulama kita, yang semuanya intinya adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak ada sedikit pun niat untuk mendapatkan dunia, baik jabatan, kemuliaan, kedudukan, ya, sanjungan, apapun itu, ya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Nah, sekarang kita masuk berikutnya, perintah untuk ikhlas dalam Al-Quran. Banyak sekali ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling masyhur dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Baqarah ayat 5. Tidaklah mereka diperintahkan, kata Allah, kecuali agar mereka mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, lurus. Ya. Allah juga perintahkan, Allah memerintahkan juga nabinya, ya. Qulillahi a'bud mukhlishan lahu dini. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya juga untuk mengatakan, katakanlah Allah yang aku sembah mukhlishan lahu din. Aku ikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar ayat 14. Jadi Allah memerintahkan kita dan Allah juga perintahkan nabinya untuk mengucapkan apa? Aku ikhlaskan ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling masyhur, Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya, surat Al-An'am ayat 192 sampai 193. Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, ya, atau ibadahku, wa mamati, ya, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali, ya. Dan ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ini yang harus kita sadari, bahwa kita hidup di muka bumi ini ya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tujuan kita hidup di muka bumi ini agar kita beribadah kepada Allah. Ini jangan sampai keluar jalur tujuan kita. Boleh Anda berusaha, boleh Anda berdagang, boleh Anda ya bekerja, akan tetapi jangan sampai pekerjaan Anda, usaha Anda menghalangi Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berdagang tapi tidak lalai dari ketaatan kepada Allah. Rijalun la tulihim tijarah. Allah menyebutkan, ya Allah memuji mereka adalah laki-laki, orang-orang yang
yang mana tijarah, perdagangan itu tidak membuat mereka lalai. Allah memuji. Maka antum berdagang, usaha, silahkan. Ya, akan tapi jangan sampai melalaikan Anda dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Anda bekerja, Anda niatkan untuk menafkahi keluarga, dan ini merupakan perintah dalam syariat, ini berpahala. Ya, dalam bekerja mau di laut, mau bekerja kuli, apapun, maka jadikan waktu kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidur, makan, tidur kita, istirahat kita niatkan untuk apa? Agar kita kuat beribadah kepada Allah, maka itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi kita kalau bisa, apa yang bisa saya perbuat dari amalan saya ini bisa bernilai pahala. Saya meringankan beban orang, meringankan orang yang kesulitan, niatkan karena Allah. Ya, ada orang sakit jenguk, kita berharap kita mendapatkan pahala dari Allah. Semuanya kita usahakan semuanya bernilai pahala. Karena kita yakin, karena kita sadar bahwa tujuan kita hidup di muka bumi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azza wa iyyakum. Kemudian dalam hadis Nabi tentang perintah untuk mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling masyhur yaitu hadis tentang hijrah, ya kan? Nabi tentang masalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan masing-masing kalian akan dibalas tergantung sesuai dengan niatnya. Dan langsung dicontohkan oleh Nabi, langsung diberikan gambaran. Apa contohnya? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka akan dihitung bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa hijrahnya hanya karena ingin mendapatkan dunia, atau hijrahnya karena ingin wanita yang dinikahi, maka sesuai dengan apa yang diniatkan, nggak dapat pahala apa-apa. Orang hijrah ke suatu tempat, karena di sana itu banyak banyak usaha yang bisa maka hijrah yang masyru', yang disyariatkan adalah dari negeri yang kafir menuju negeri yang muslim, atau daerah yang buruk, daerah yang sudah tidak terkendali dari maksiatnya, dan kita khawatir kita dan keluarga kita ikut terpengaruh, maka kita pindah ke tempat yang nyaman, ke tempat yang dimana kita bisa tenang melaksanakan ibadah. Kalau kita tidak bisa merubah daerah kita, negeri kita, tempat kita, tapi kalau kita bisa berdakwah, bisa bersabar, bisa mendakwai mereka, itu yang terbaik. Tapi kalau kita khawatir kita dan keluarga kita malah yang terpengaruh, maka pindah. Maka para ulama menyebutkan al-jar qabla ad-dar, tetangga sebelum rumah. Kalau kita cari rumah dulu, mana lokasi cantik ini, tempati. Gak tahu tetangganya sampingnya musikan, kemudian anak kita main-main tempat tetangga, itu kan sulit seperti itu. Kita sudah didik anak kita jangan suka main HP atau lihat yang ini, main tempat tetangga, main game lah, nonton apalah, itu jadi pengaruh. Karena apa? Mau dilarang anak tetangga, nanti dipanggil kalau namanya Ahmad kawannya panggil,
Maka ikhwan fillah Allah wa iyyakum, ya, perhatikan tetangga kita. Ya. Kalau bisa kita nasihati bagus. Nah, maka ikhwan fillah Allah wa iyyakum, ya, Nabi menyebutkan di antara contoh, ya, orang yang ikhlas ibadahnya untuk Allah akan beribadah, dan apa yang dia hijrah, termasuk contoh di sini hijrahnya karena ingin dunia, ingin wanita, ya sesuai dengan apa dia inginkan. Ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Nah, ini anak akan menyebutkan, ya, di antara dalilnya juga dalil orang yang ikhlas, ya. Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang kelak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, di antaranya ini semuanya adalah orang-orang yang ikhlas. Ya. Macam-macam ibadah yang akan kita sebut dalam hadis ini adalah orang-orang yang ikhlas. Yang pertama apa? Imamun adil. Yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya, kalau antum mampu jadi pemimpin yang adil, silakan. Tapi kalau antum tidak mampu, ya, maka jauhi. Ya, apalagi kita di zaman ini zaman fitnah, ya. Apalagi untuk menerapkan syariat Islam itu tanggung jawab. Kalau antum jadi pemimpin, maka kalau ada kemungkaran yang ada di rakyat Anda bertanggung jawab. Anda jadi kepala kepling saja atau kepala lurah, ya, maka bertanggung jawab atas rakyatnya yang dipimpin. Ya, kalau ada rakyatnya yang bermusik-musikan, diingatkan, karena dia bertanggung jawab, berat. Makanya Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la tas'alil imam." Jangan kau minta kepemimpinan. Wa innaha amanah. Karena kepemimpinan itu amanah. Wa inna yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Di hari kiamat yang ada itu khizyun, penghinaan atau penyesalan. Jadi yang ada nyesal, aduh jadi pemimpin malah saya dia diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Semua kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. Kalau pemimpin keluarga, ya bertanggung jawab. Apalagi pemimpin, ya, negara, berat, ya. Nah, tapi kalau memang bisa berbuat adil, bisa Anda ya, kalau ada rakyatnya yang keliru, ya, ada rakyatnya yang melanggar syariat Allah, ditegur, dibuat peraturan, kebijakan, tidak boleh bermusik. Kira-kira antum bisa nggak gitu? Berat kan? Kalau ada, antum harus merubah, karena antum punya kekuatan. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Ada orang yang nampak laki-laki dan perempuan jalan berdua, bukan mahramnya, sudah dipastikan ini memang berpacaran. Maka antum sebagai kepala kepling lah, lurah kah, wajib mengingatkan, wajib menegur. Kalau nggak ditegur, dapat dosa. Berat apa kan? Berat. Buat kebijakan, tak boleh berpacaran, yang kena sanksi. Nggak dipilih lagi antum kan? Berat. Sudah. Yang penting apa? Fokus kita beribadah. Fokus kita untuk kepala keluarga, rumah kita, rumah tangga kita. Mudah-mudahan kalau masing-masing rumah tangga kaum muslimin ini dibenahi, dididik dengan pendidikan Islam, dengan adab Islam, insya Allah mudah-mudahan akan lahir pemimpin yang adil. Kita ingin pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, tapi rumah tangga kita saja belum kita benahi. Ini untuk semua kita. Kalau kita ingin membenahi, ya, negeri kita, benahi dari ruang skup yang paling terkecil, itu keluarga. Ya, kita didik keluarga kita dengan ibadah, ya, dengan adab Islam,
Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, lahirkan ya dari negeri yang muslim itu sudah menjadi sunnatullah. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Kalau setiap masyarakatnya saja masih jauh dari keislaman, bagaimana Allah akan lahirkan pemimpin yang saleh? Karena pemimpin itu juga lahir dari keluarga kumpulan keluarga muslimin. Maka benahi, ajarkan keluarga kita tauhid, jauhkan mereka dari syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita dan pemimpin kita. Jadi yang pertama yang akan mendapatkan nama dari Allah, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatih. Pemuda yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ini Allah puji. Sejak kecil diarahkan kepada agama, dekat muda ataupun hidup besar dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepadanya yang akan mendapatkan naungan dari Allah, Dan yang namanya muda itu bukan hanya sudah balik, sudah selesai gak muda, atau kalau sudah 30 tahun. Intinya ketika kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi dimudahkan, kita berusaha untuk menggunakan kesehatan kita, waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tua kita. Maka Nabi menyebutkan wa khudh min sihhatika qabla saqamik. Pergunakan kesehatanmu sebelum masa sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Kamu gunakan masa kayamu dalam kondisi lapang, kecukupan untuk berinfak sebelum masa miskin. Wa syababaka qabla haramik. Termasuk juga kata Nabi SAW, gunakan masa muda sebelum masa tua. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan orang-orang yang seorang pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Maksudnya apa? Dia rajin datang ke masjid, dia beribadah di dalam masjid, salat, berzikir, membaca Al-Qur'an, Gimana dengan para wanita? Maka ada hadis lain bahwa untuk wanita maka itu lebih afdal salat di rumahnya. Akan tapi tidak boleh kita melarang, mencegah para wanita jika mereka ingin sholat di masjid, akan tetapi tetap menjaga adab-adabnya. Tak boleh berminyak wangi, tidak boleh bersolek. Kalau katanya bersolek berminyak wangi, berarti bukan lagi datang ke masjid, pasar kan, seperti itu. Maka tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Saat dimana saat memang situlah pencarian saya usahanya di situ. Sudah banyak istighfar, gitu kan, niatkan untuk mencari nafkah. Seperti itu. Jadi memang yang ketiga tadi seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Bukan di masjid tidur aja kan. Wah, enak kali di masjid, ada kipas anginnya, nyaman, pokoknya sejuk pemandangannya. Bukan diisi dengan tidur, diisi dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid saya suka, kenapa? Banyak kawannya, ngobrol aja, bukan baca Al-Quran, zikir, kan? Ngobrol, boleh ngobrol, tapi tetap jangan sampai berubah statusnya masjid untuk ibadah, untuk berzikir, untuk kajian, untuk ilmu, seperti itu. Wa rajulani tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini yang bentuk keikhlasan. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ini dia masuk ke pembahasan kita. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Artinya mereka saling mencintai bukan karena dia orang kaya,
biar saya dapat kecipratan kayanya. Oh, dia ini orang bangsawan, agar saya kecipratan apa kedudukannya. Nah, dia ini pejabat, ya, mudah-mudahan saya diangkat juga, dia di tangan kanannya, apalah. Atau dia ini pejabat atau dia pengusaha, biar saya dapat kerjaan, ya. Jadi didekati, lihat, ya kita berteman, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia taat, karena dia ahli ibadah, karena dia orang-orang yang semangat bersama-sama mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak pada status mau kaya mau miskin. Ya, ini bukan berarti kita nggak boleh berteman orang kaya, nggak boleh kita berteman orang yang punya jabatan atau punya kedudukan tinggi. Ya, bukan berarti itu, bukan dilarang, tapi kita ikhlaskan ketika kita berteman dengan manusia. Tapi ingat, ya, harus teliti, harus kita jeli ketika memilih teman. Teman maksudnya di sini adalah teman yang kita sering interaksi, kita mintai untuk solusi, pendapat, curhat. Tapi kalau bermuka manis ya kepada semua orang, ya, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Selama dia muslim, ya, ucapkan salam kepadanya bermuka manis. Bahkan yang belum mengenal sunnah juga, ya, masih awam, tetap kita ucapkan salam. Jangan salam itu hanya yang kepada teman yang kenal, ya. Bahkan di antara tanda kiamat yang disebut oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya salam itu hanya kepada yang kenal. Kalau nggak kenal nggak ucapkan salam. Ini kurang tepat. Selama dia muslim ucapkan salam, ya. Bahkan ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ini bentuk dakwah yang paling, ya, di antara dakwah kepada masyarakat yang ampuh. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi apa? Perbuatan. Kalau kita ketemu, ya, sama orang yang mungkin belum ngaji, ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum Pak. Ini akan merubah mindsetnya. Oh, Masya Allah, ternyata orang semakin ngaji itu semakin berakhlak, ya. Dan kita ikhwanifidin azanillahu wa iyyakum yang mengatakan ahlu sunnah, pengikut sunnah, kita adalah orang yang paling berhak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Menjenguk orang sakit ini Masya Allah, jangan sampai kita sepelekan ini. Walaupun tetangga kita orang awam belum mengenal sunnah, kalau memang dia sakit, jenguk. Kalau kita bisa bawa makanan, kita bisa bawa sesuatu yang kita bisa berikan. Ya, ini bentuk dakwah. Terkadang dakwah dengan bilhal, sebelum Allah menyebutkan dakwah bilhal, berdakwah dengan kondisi kita, dengan sikap kita, dengan akhlak kita, terkadang bisa lebih berpengaruh kepada masyarakat daripada ucapan. Terkadang seperti itu, ya. Maka hendaknya kita praktekkan di sunnah Nabi SAW. Bukan hanya teman kita yang sakit, sesama pengajar sakit kita kunjungi, tapi tetangga sebelah yang sakit kita kunjungi. Ya, maka ya kita berusaha. Ya, ini ya kita kembali lagi ke hadis tadi, dua orang yang saling mencintai karena Allah, ya, istama alaihi wa tafarraqa alaihi, berpisah karena Allah. Mungkin berpisahnya menuntut ilmu, ya kan? Ya. Satunya menuntut ilmu ke sana, satunya mungkin sudah menikah, ya dia mencari nafkah, yang satu lagi mungkin menuntut ilmu. Mereka berpisah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Warajulun, nah ini juga warajulun da'as imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seseorang yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, dzatu mansibin wa jamalin, cantik lagi. Dan ini senada dengan ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Yusuf alaihissalam. Kemudian wanita itu mengajaknya untuk berbuat zina. Dia mengatakan apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Sama yang dikatakan oleh Nabi Yusuf apa? Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Dan di cerita surat Yusuf, antum nanti bisa akan baca innahu kana min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf itu di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Padahal Allah menyebutkan, ya, Nabi Yusuf sudah terbetik dalam dirinya untuk berbuat itu, ya. Begitu juga sang wanita.
namun Allah Subhanahu wa taala palingkan dia dari kemungkaran itu, dari maksiat itu, karena dia adalah hamba Allah yang ikhlas. Jadi para ulama mengambil faedah bahwasanya orang-orang yang ikhlas dia akan dipalingkan dari apa? Maksiat. Ya, dia akan dipalingkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa bentuk contoh keikhlasan. Berikutnya juga ya, yang berikutnya yang akan mendapatkan naungan dari Allah, wa rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seseorang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya ini suatu kiasan betapa banyaknya dia berinfak. Dan Nabi menyebutkan fa'akhfaha, infaknya itu disembunyikan, enggak terang-terangan infak. Ini bentuk keikhlasan, gambar keikhlasan. Ya, ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berinfak fa'akhfaha, disembunyikan infaknya, enggak berbangga-bangga. Ini saya mau infak tapi kamera dulu. Kalau udah kamera ya apa namanya enggak infak saya. Bukan berarti tak boleh. Kalau memang tujuannya untuk apa namanya dokumentasi, memang ini penyerahan, ya tidak ada masalah. Tapi bukan itu tujuannya. Ya, kalau bisa, ya sembunyikan infaknya, ya, agar lebih menjaga keikhlasannya. Ya, sampai-sampai kata Nabi, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya apa? Karena begitu banyaknya dia berinfak dan begitu sembunyi-sembunyinya jadi berinfak. Berusaha untuk menyembunyikan infaknya, ya, tidak diketahui oleh manusia. Ya, dan ini tentunya nggak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang ikhlas. Kalau orang nggak ikhlas, riya, ya rugilah saya sudah ngasih infak nggak ditulis nama saya, nggak disanjung-sanjung saya, nggak dikenal sama orang, dia nggak akan kuat. Orang yang bisa berinfak sembunyi-sembunyi kecuali orang-orang yang ikhlas. Ya, jadi memang harus latihan kita kan, latihan, ya, harus kita harus punya amalan-amalan yang tersembunyi. Amalan-amalan yang tidak diketahui manusia, sholat malamkah, atau baca Al-Quran-kah, atau termasuk infak-kah, harus ada untuk melatih diri kita. Bahwasanya kita berusaha beramal, kita dekat dengan Allah, baik ketika ramai bersama manusia maupun dalam keadaan sendiri. Ya, jangan sampai kita, ya, ketika ramai dengan manusia udah nampak banget orang soleh, tapi ketika sendiri layaknya orang yang tidak takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Semua dihilangkan, ya. Maka kita mohon kepada Allah jangan sampai kita termasuk, ya, orang-orang yang tidak istiqomah, ya. Konfidin asani Allah wa iyyakum. Nah, sekarang kita akan masuk perkataan para salaf, perkataan para ulama-ulama kita tentang masalah niat. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Para ulama kita, ya, sangat perhatian tentang masalah keikhlasan. Sangat perhatian tentang masalah keikhlasan, ya. Nah, di sini, ya, yang paling masyhur perkataan, ya, Sufyan Ats-Tsauri yang beliau mengatakan ma'alastu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati atau kama qala. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati, untuk aku jaga daripada niatku. Artinya memang mereka para ulama sangat berusaha untuk menjaga keikhlasan mereka. Ya. Berusaha mengoreksi niatnya. Hendaknya kita begitu. Dan kita koreksi, kita muhasabah niat kita baik sebelum maupun sesudah. Sebelum mau mengerjakan, kamu mau berinfak, tanyakan kepada diri, fulan, kamu berinfak untuk disanjung oleh manusia atau karena Allah? Tanyakan kepada diri sebelum melakukan perbuatan. Begitu juga setelah, ya, ketika sedang melakukan dan setelah, terus kita jaga, kita istilahnya kita iringi, kita pantau terus, ya, sehingga kita, ya, ikhlas dalam beribadah. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Nah,
Ini diantara yang penting juga adalah samaratul ikhlas. Kalau orang sudah ikhlas, apa sih yang akan didapatkan? Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang ikhlas? Sehingga kalau orang tahu faidah dari satu benda, tentu dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Kenapa orang itu menghargai emas? Karena memang berharga, ya, bisa dijual, ya. Begitu juga ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Apa faidahnya? Maka para ulama telah menyebutkan di antara faidah ikhlas qabulul amal, diterimanya amal. Siapa di antara kita yang tidak mau diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka syarat mutlak diterimanya amal soleh adalah ikhlas. Jangan sampai amal kita sia-sia, capek kita sholat puasa ternyata tertolak. Karena syarat diterimanya amal ada dua. Pertama ikhlas, yang kedua mengikuti atau mutaba'ah, mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa bataghiya bihi wajhuhu. Nabi SAW menyebutkan secara khusus, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali amalan itu ikhlas untuk Allah, ya. Dan amalan itu ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, ya. Kenapa kita harus ikhlas? Agar kita berbuat tidak sia-sia, agar amal kita diterima, ya. Bukan hanya singkat ucapan, ya. Kita berdoa, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Tapi kita tidak menjaga keikhlasan kita. Jadi orang yang menjaga keikhlasan, maka faedah yang pertama, amalannya akan diterima oleh Allah. Yang kedua, husulul ajr, mendapatkan pahala. Ya, bahkan bisa berlipat-lipat ganda pahalanya. Semakin ikhlas, ya, melaksanakan ibadah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan, ya, innaka lan tunfiqa nafqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Nabi SAW menyebutkan, tidaklah engkau berinfak yang sesuatu harta sekecil apapun itu, dan engkau berharap ketika berinfak itu mendapatkan pahala dari Allah, illa ujirta, kecuali kau akan mendapatkan pahala dari Allah, ya. Jadi orang yang berinfak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'zimul amal as-saghir hatta yusbiha kabiran. Orang yang ikhlas, pahalanya akan besar sekalipun amalannya kecil. Ya, ini keuntungannya. Amalannya tidak seberapa, kecil, tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keikhlasannya. Ya. Oleh karena itu perkataan Ibnu Mubarak, mungkin antum pernah dengar, masyhur. Apa kata beliau? Rubba 'amalin saghir tukatsiruhun niyyah, wa rubba 'amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Bisa jadi amalan itu kecil, tapi bisa banyak, bisa besar, ada niatnya. Ya. Dia berinfak. Dia orang miskin, tapi berusaha untuk berinfak. Dia menginfakkan sesuatu yang paling dia cintai, yang paling berharga, ya. Misalnya yang paling berharga apa? Sendalnya paling berharga, diinfakkan, ya. Maka itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya para sahabat ketika Nabi SAW memotivasi, mengajak para sahabat untuk berinfak, ya, ada sahabat yang paling masyhur Abu Bakar Siddiq, ya kan, menginfakkan seluruh hartanya, Umar bin Khattab setengahnya. Bahkan di antara sahabat, apa yang mereka bisa bawa? Ya, mungkin satu kantong berupa kurma, ya, apa yang mereka bisa, ya, semuanya akan besar di sisi Allah dengan apa? Dengan niatnya. Dan juga bisa jadi kata Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah, bisa jadi amalan itu besar akan menjadi hina di mata Allah karena niatnya. Dia berjihad karena ingin apa? Disanjung, ya. Mungkin antum pernah dengar kisah 3 orang kan
kisah tiga orang yang kata Nabi SAW amalan yang besar, tapi malah menjadi tiga orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Yang pertama apa? Orang yang mati syahid. Mati syahid di dunia, terbunuh ya di medan peperangan, tapi niatnya agar atau ingin dipuji oleh manusia, ya, sehingga dia dicampakkan. Yang kedua, ya, dermawan, ya. Sebelumnya orang yang seorang qari atau seorang penuntut ilmu, seorang yang alim, orang berilmu, dia membaca Al-Quran agar dikatakan qari, dia atau dia menuntut ilmu agar dikatakan alim, ustaz, syekh dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, orang yang berinfak, orang dermawan, tujuannya agar dikatakan jawad, orang dermawan. Semuanya amalannya besar, tapi karena niatnya tidak untuk Allah, tidak ikhlas, maka semuanya dia malah dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian fillah azanillahu wa iyyakum, berikutnya apa? Berikutnya, ya, faedah berikutnya orang yang ikhlas, maghfiratuz dzunub, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Di antaranya apa? Orang yang ikhlas akan diampuni dosa-dosanya. Ada yang tahu? Hadis tentang orang yang membunuh 100 orang. Dosa nggak itu? Dosa, banyak dosanya. Yang ketika dia mau tobat, kan dia sudah membunuh 99 orang. Dia bertanya kepada seseorang, seorang alim, apakah masih ada tobat bagiku? Oh, kamu nggak ada tobat, ya. Mungkin dia kealimannya kurang, ya, sehingga dia mengatakan seperti itu. Kamu nggak ada tobatnya. Maka dia pun marah, digenapkan 100. Kemudian ini kejadian sebelum Islam. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah, dia tanya kepada seorang yang lebih alim dari yang pertama. Maka dia mengatakan, ya, ketika tanya, wahai syekh atau wahai alim, adakah tobat bagiku? Maka dia mengatakan, apa yang menghalangimu dengan tobat? Artinya masih ada tobat, ya. Maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia ampuni. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dia tobatnya karena apa? Allah, lillah. Dia bertobat bukan karena ingin disanjung oleh manusia, bukan. Ya. Dia bertobat karena lillahi ta'ala, ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Yang lebih lagi dari yang lain. Bahwasanya dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa. Yaitu hadis bitaqah. Pernah dengar hadis bitaqah? Seseorang yang memiliki 99 catatan amalnya, semua keburukan. Cuman ada satu kartu yang bertulis la ilaha illallah, tauhid. Maka ditimbanglah 99 catatan amal di fi kiffatin, satu daun timbangan, wala ilaha illallah fi kiffah, dan yang kartu yang bertulis la ilaha illallah di satu daun timbangan. Maka dengan izin Allah yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Maka orang tersebut pun dimasuk ke dalam surga, diampuni dosa-dosa. Ini juga ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, keutamaan orang-orang yang bertauhid. Maka kita berharap kepada Allah dengan tauhid kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jadi yang paling masyhur dalil bahwasanya orang yang ikhlas akan dihapuskan dosa-dosanya, hadis bitaqah. Ya, hadis bitaqah itu hadis seseorang yang 99 catatan amalnya semua keburukan. Dilihat, jadi kita semua ikhwan fillah Allah akan ditampakkan catatan kita. Enggak ada yang terluput, tidak ada yang ketinggalan. Semua yang kita amalkan semenjak kita balik, ya, sampai kita meninggal, semuanya akan kita lihat. Bulan ini tanggal sekian, hari ini kamu melakukan ini. Semua, enggak ada yang ketinggalan. Ya, sampai orang-orang kafir mengatakan ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira. Ini buku catatan apa ini? Yang tidak menyisakan semua bayan besar maupun kecil, semua ada dalam catatan itu. Jadi semua yang kita amalkan, ya, kalau kita yakin ya Allah, ini semua yang saya lakukan dicatat oleh malaikat, tidak ada yang luput,
nggak akan berani kita melanggar larangan Allah. Kenapa kita berani melanggar larangan Allah? Karena pada saat itu iman kita lagi turun. Karena keyakinan kita berkurang. Kalau kita yakin akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal perbuatan kita, hati-hati kita kalau ngomong, hati-hati kalau kita berbuat. Introspeksi dulu, ini perbuatan saya mendatangkan manfaat atau mudarat? Nah, ini di antara bentuk introspeksi yang benar. Bukan sudah berbuat baru aduh salah pula saya, nyesel jadinya. Jadi introspeksi juga, muhasabah itu juga sebelum kita berbuat, tanyakan, ini amalan saya mendatangkan ridho Allah atau malah membuat Allah murka? Nah, seperti itu. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Masya Allah ya, banyak sekali ini tentang masalah keikhlasan. Ya, sampai jam berapa kita Pak? Cukup ya? Sudah 10 ya? Berarti pertanyaan ini. Baik. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Nah, apa mudarat? Nah, ditambah lagi. Tadi kan kita sudah tahu orang yang ikhlas akan mendapatkan tadi itu, ya, apa balasannya, keuntungannya. Sekarang ditambah lagi disebutkan apa dampak buruk kalau kita tidak ikhlas. Ya. Yang pertama ada mudkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya, karena ya Nabi SAW menyebutkan memperingatkan orang-orang yang belajar ilmu agama tapi tujuannya dunia. Dia menuntut ilmu agama agar dikatakan ingin mendapatkan dunia, baik jabatan, harta dunia. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, ya, ilmu yang dicintai oleh Allah, ilmu yang seharusnya diikhlaskan untuk Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tapi dia belajar ilmu agama untuk mendapatkan dunia, baik jabatan, ya, ataupun harta dunia, ya, agar dia jadi orang kaya, agar dia mendapatkan harta dunia atau jabatan, kedudukan. Kata Nabi SAW, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Jangankan masuk, baunya saja nggak dapat, ya. Yaumal qiyamah, ya. Jadi dia tidak mendapatkan baunya surga di hari kiamat. Kenapa? Kalau tidak ikhlas. Ya. Jadi diambillah dari hadis ini, orang yang tidak ikhlas dia tidak akan bakal masuk surga. Orang yang masuk surga adalah orang-orang yang ikhlas. Walaupun kita sebutkan kalau syiriknya syirik besar kekal dalam neraka. Tapi kalau syirik kecil, riya contohnya, sum'ah, maka dia tidak kekal dalam neraka. Ya, karena syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi tentunya kita berusaha meninggalkan baik syirik besar maupun syirik kecil, ya, sehingga kita terbebas, ya, dan kita selamat dari azab neraka. Kemudian, ya, dampak berikutnya kebalikannya, orang yang tidak ikhlas maka dia akan masuk ke dalam neraka, ya. Hadisnya dari yang tadi, yang orang yang mati syahid, amalannya amalan yang mulia, ya, dalam Islam. Tapi karena tidak ikhlas sehingga fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, dalam hadis itu. Maka dia diseret sementara wajahnya di bawah, tersungkur dia diseret, kemudian hatta ulqiya finnar, sampai dia dicampakkan ke dalam api neraka. Sampai dia ketika Allah Subhanahu wa taala tanya, "Wahai fulan, madza amilta?" Apa yang telah kau lakukan? Ya Allah, tidak aku berperang kecuali karenamu ya Allah. Allah mengatakan apa? Kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta liyuqal jari. Engkau berperang agar dikatakan pemberani, wa qad qil, dan kau telah disebut semasa di dunia. Summa umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan agar orang diseret, kepala di bawah, ya, wajahnya di bawah,
kemudian dicampakkan dalam api neraka. Jadi orang yang tidak ikhlas, ya, maka dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian orang yang tidak ikhlas, kebalikannya. Tadi orang ikhlas diterima amalnya, berarti orang yang tidak ikhlas tidak diterima amalnya. Capek, ya, sholat, ya, capek kita puasa, tapi kalau tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Khonifidin azanillah wa iyyakum. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya masalah-masalah niat ini. Namun secara umum, ya, bahwa orang yang ikhlas adalah orang yang beruntung. Ya, orang yang ikhlas adalah orang yang beruntung, dan orang yang tidak ikhlas, baik yang karena riya atau berbuat syirik besar ataupun syirik kecil juga, maka sejatinya adalah orang-orang yang binasa, orang-orang yang, ya, akan merugi. Ya. Kalau syirik besar jelas, syirik besar itu ruginya besar banget. Karena apa? Seluruh amalan yang pernah dilakukan terhapus semuanya. Siapa dari kita yang mau seperti itu? Udah capek-capek dari mulai lajang kita, ya, dari mulai kita balik, ya, dari mulai kita balik. Di akhir kehidupan kita, ya, di akhir kehidupan seseorang tersebut dia berubah syirik besar. Datang ke dukun, ya, tanya, ya, minta ini, minta agar kuat, minta agar laris rezekinya, ya. Nah, Nabi menyebutkan man ataka hinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dengan apa yang dikatakan dukun itu, dibenarkan, faqad kafara asyraka, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik bima unsila ala Muhammad. Ya. Maka dia telah kufur. Maka ini hati-hati, ya, hati-hati jangan sampai kita, ya, terjerumus dalam perbuatan syirik, ya. Kita menjaga diri kita. Maka ikhwanifidin azanillah wa iyyakum, teruslah kita belajar, ya, teruslah belajar. Dan yang paling pertama kita pelajari adalah masalah tauhid, ya. Sembari kita juga belajar ilmu-ilmu yang lain, tapi, ya, ilmu tentang masalah akidah, masalah tauhid ini jangan sampai kita tinggalkan. Dan yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita, keluarga kita tentang masalah tauhid, karena itu fondasinya. Jangan sampai, ya, tauhidnya keliru. Ini sebagaimana bangunan, dia mau letak bangunnya indah, ya, mewah, atapnya, semuanya, catnya bagus, tapi fondasinya apa? Ropos, sehingga apa? Sia-sia. Nah, begitu juga amal, keikhlasan ini. Kita mau meletakkan sholat kita, puasa kita, haji kita, tapi kalau dasarnya, fondasinya ropos, nah, maka sia-sia. Nah, seperti itu. Berarti demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau bisa ada jawab, kalau tidak berarti PR bagi Anda. Wallahu ta'ala.